Mari kita mengambil nafas sejenak dalam-dalam. Kita izinkan keheningan memenuhi ruangan ini. Di tengah dunia yang begitu bising, di tengah rutinitas agama kita yang kadang begitu padat, kapan terakhir kali kita benar-benar menguji motif hati kita dalam hidup beragama kita? Mungkin tanpa kita sadari sering kita melihat gereja itu sebagai tempat penampungan orang-orang suci. Makanya ketika kita yang punya dosa, sering kita malu dan minder untuk datang ke gereja. Setiap hari Minggu kita menempati kursi-kursi yang nyaman, mengenakan pakaian terbaik kita, menyanyikan lagu-lagu penyembahan yang indah. Kita menutup mata kita mengangkat tangan, dan dalam kehangatan suasana itu kita bersyukur, Tuhan, kehadiran-Mu begitu manis di tempat ini. Namun pernahkah kita bertanya dengan jujur, siapakah sebenarnya sedang kita sembah di dalam ruang ibadah kita? Apakah kita sungguh sedang menyembah Allah pencipta semesta yang hatinya hancur oleh penderitaan dunia? Atau sebenarnya kita sedang menyembah rasa nyaman rohani kita sendiri? Kita sering mengalami apa yang disebut interiorisme iman, sebuah kondisi di mana agama menjadi candu privat. Kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan hanya karena kita rajin hadir secara ritual, sementara jiwa kita tetap mati rasa terhadap jeritan orang di sekitar kita. Hari ini kita diundang untuk melihat pada tabernakel hati kita. Saya ingin mengajak kita semua melakukan sebuah perjalanan batin yang jujur. Saya tidak akan meminta Anda berdiri atau mengangkat tangan, tapi tetaplah duduk dengan tenang. Tutup mata Anda jika itu membantu Anda untuk fokus ke dalam jiwamu. Bayangkan jalanan yang Anda lalui setiap hari menuju tempat kerja atau pemukiman di sekitar rumah tinggal Anda. Ingat kembali wajah-wajah mereka yang Anda lewati. Wajah tetangga yang baru kehilangan pekerjaan, atau anak-anak di seputar yang tidak punya kasih sayang orang tua. Mari pada malam ini kita tempatkan wajah-wajah terluka itu di dalam ruang ibadah kita. Apakah mereka sungguh memiliki tempat di hati kita saat kita sedang memberikan persembahan? Atau kita menganggap kemiskinan mereka sebagai kesalahan mereka sendiri, sementara kesucian dan kenyamanan kita adalah bukti berkat Tuhan atas hidup kita? Tragisnya seringkali jawaban kita adalah ketidakpedulian yang sunyi. Kita telah membangun menara gading rohani. Kita mengurung Allah yang maha besar dalam tabernakel kecil yang disebut gedung gereja. Kita merasa aman di dalamnya, sementara di sana, di luar sana, banyak orang berdarah-darah. Kita menjadi konsumen berkat yang serakah, yang hanya tahu meminta ketenangan batin bagi diri sendiri, tetapi menolak menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membalut dunia yang terluka. Mari kita dengarkan ratapan hati Allah yang terekam dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Tetapi kata-katanya ini seolah-olah ditujukan langsung kepada kita dan ibadah kita. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar. Mengapa Tuhan menolak sesuatu yang terlihat begitu suci? Mengapa Dia menutup telinga terhadap musik pujian yang diaransemen sangat indah? Karena Tuhan melihat
melampaui apa yang tampak oleh mata manusia. Tuhan melihat sekat yang kita bangun antara ibadah kita, perayaan kita, dan keadilan di hari Senin. Tuhan sudah mengingatkan kita melalui Nabi Amos bahwa ritual tanpa moralitas sosial adalah sebuah penghinaan terhadap kekudusannya. Kekudusan Alkitabiah yang sejati tidak pernah berarti mengisolasi diri dari dunia agar jubah kita tetap putih bersih. Kekudusan yang sejati adalah kesiapan untuk mengosongkan diri, turun ke palung penderitaan, dan mengotori tangan kita demi menegakkan keadilan. Jika ibadah kita tidak mengubah cara kita memperlakukan orang-orang kecil di sekitar kita, cara kita mengelola kejujuran usaha dan pekerjaan kita, empati kita kepada mereka yang terpinggirkan, maka liturgi kita sesungguhnya hanyalah sebuah pertunjukan teater rohani yang hampa di mata Pencipta. Berhentilah menjadi gereja yang defensif, yang sibuk melindungi kenyamanannya sendiri. Altar sejati tempat Kristus menanti kita besok pagi bukanlah mimbar yang megah. Altar itu ada di gang-gang sempit pemukiman, di ruang-ruang kantor yang penuh tekanan integritas, di dalam hati setiap manusia yang sedang patah semangat yang kita jumpai di jalan kehidupan kita. Gereja yang sejati tidak diukur dari seberapa megah gedung yang berhasil dibangun, melainkan dari seberapa banyak air mata yang berhasil diusapnya melalui kehadiran jemaat yang berbelas kasih di ruang publik. Mari kita di saat ini memohon agar Tuhan menghancurkan hati kita untuk hal-hal yang menghancurkannya. Mari kita berdoa. Mari kita dengan jujur pada diri kita. Apa yang bergejolak di dalam batin kita ketika kita mendengar kata radikal? Kebanyakan dari kita akan langsung mengasosiasikannya dengan kekerasan, fanatisme, buta, bom, atau gerakan ekstremisme yang merusak kedamaian. Kita ini telah mengalami penyimpangan makna yang luar biasa akibat ketakutan dunia. Namun hari ini di bawah terang Injil, kita dipanggil untuk merebut kembali kesucian kata itu. Secara etimologi kata radikal tidak ada hubungan dengan pentungan dan kebencian. Kata radikal berasal dari kata Latin radix yang artinya akar. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang radikalitas Injil, kita tidak sedang berbicara tentang menjadi kelompok ekstremis agama. Menjadi radikal berarti kita sedang rindu untuk kembali ke akar panggilan yang paling murni. Kembali ke esensi terdalam dari seluruh gerakan pelayanan Yesus Kristus. Kita perlu menatap sejarah dengan mata iman yang telanjang. Gerakan yang dimulai oleh Yesus pada abad-abad pertama di tanah Palestina bukanlah suatu gerakan untuk membangun birokrasi agama yang kaku, bukan pula proyek untuk mendirikan gedung-gedung yang megah demi kenyamanan pengikutnya. Gerakan Yesus adalah sebuah gerakan jalanan. Yesus bukan teologi jubah putih yang menghabiskan waktunya di balik meja perpustakaan yang steril. Dia adalah seorang Mesias yang berjalan di atas debu, yang kakinya kotor oleh tanah miskin di Galilea dan Yudea. Jika hari ini kita dengan bangga menyebut diri kita sebagai pengikut Yesus, marilah kita ajukan pertanyaan yang paling mendasar ke dalam lubang batin kita. Apakah detak jantung pelayanan gereja kita saat ini sudah sama dengan detak jantung pelayanan Yesus pada abad pertama? Ada 3 pilar utama dari radikalitas hidup Yesus yang perlu kita teladani jika kita ingin bergerak keluar dari kenyamanan ritual kita. Pilar yang pertama,
Saya sebut teologi kenosis, teologi pengosongan diri. Kita bisa merenungkannya dalam teks indah di Filipi pasal 2 ayat 7. Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan dirinya sendiri, menanggalkan segala hak, kemuliaan dan kenyamanan takhta surgawinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, menginkardinasikan dirinya ke dalam rahim perempuan miskin, lahir di kandang hewan yang berbau tak sedap, masuk ke dalam realitas dunia manusia yang penuh dengan luka, penyakit, tangisan, kepedihan, dan kesepian serta kesendirian. Mari kita diam sejenak dan bertanya dalam diri kita, di manakah letak teologi pengosongan diri kita ini dalam kehidupan Kristen di gereja kita hari ini? Kita seringkali justru melakukan hal yang sebaliknya. Kita sibuk menimbun hak kita, sibuk memperjuangkan kenyamanan diri, menolak untuk berlangkah ke tempat yang lebih kumuh dan berantakan, karena takut kenyamanan kita terganggu. Pilar pelayanan Yesus yang kedua, teologi meja makan. Jika kita membaca Injil Lukas dengan jeli, kita akan menemukan bahwa salah satu alasan terbesar mengapa para elit agama dan ahli-ahli Taurat sangat membenci Yesus, karena Yesus hobi makan bersama dengan orang berdosa. Pada zaman kuno, duduk dan makan bersama dalam satu meja bukanlah sekedar aktivitas mengisi perut. Makan bersama adalah sebuah deklarasi politis dan teologis bahwa Anda mengakui orang yang makan di sebelah Anda adalah setara dengan Anda. Siapa yang Yesus ajak makan bersama? Sakeus si koruptor, perempuan yang dicap pelacur oleh masyarakat, para nelayan miskin yang buta huruf, orang-orang kusta yang diasingkan. Yesus sengaja meruntuhkan seluruh kasta dan sekat sosial demi merangkul mereka yang terbuang. Siapakah yang duduk di meja persekutuan gereja kita hari ini? Apakah meja kita hanya terbuka untuk mereka yang wangi, yang berpendidikan, yang pandai ngomong, yang status ekonominya dengan kita lebih tinggi? Ataukah kita tanpa sadar menatap dengan curiga dan dingin kepada mereka yang pakaiannya lusuh, kepada mereka yang ketika menyentuh kadang kata mereka begitu pedih? Pilar yang ketiga adalah mandat pembebasan yang holistik. Mari kita dengar deklarasi pelayanan Yesus di Lukas 4 ayat 8. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Misi Yesus menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan. Injil yang dibawa Yesus tidak pernah memisahkan antara jiwa dan tubuh. Injil bukan sekedar tiket gratis ke surga setelah kita mati, agar kita melupakan penderitaan di dunia ini. Injil adalah kekuatan supranatural yang mengubah realitas bumi yang rusak hari ini. Jika gereja kita hanya mewartakan keselamatan jiwa di akhirat, tetapi membiarkan perut anggota dan orang di seputar kita kelaparan, kita sedang memberitakan Injil yang palsu. Mari kita bawa hati kita untuk merenungkan kembali sebuah kisah yang sangat akrab di telinga kita, namun seringkali gagal mengubah hati kita. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati di Lukas 10. Di sebuah jalan sepi yang berdebu antara Yerusalem dan Yeriko, tergeletaklah seorang manusia yang baru saja dirampok, dipukuli habis-habisan, ditinggalkan dalam keadaan sekarat,
berdarah-darah di pinggir jalan, tidak berdaya, hidupnya berada di ambang maut. Lewatlah orang pertama di jalanan itu adalah seorang imam. Tak lama setelah itu lewat pula orang kedua, seorang Lewi. Mereka berdua adalah representasi dari elit agama terbaik pada zamannya. Mereka adalah pelayan altar. Mereka adalah pengkhotbah ulung. Orang-orang yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam bait Allah untuk mengurus ritual ibadat. Dan Alkitab menjawab sebuah kalimat yang sangat memilukan. Ketika mereka melihat orang itu, mereka melewatinya dari seberang jalan. Mari kita renungkan dengan jujur. Mengapa dua hamba Tuhan ini memilih untuk menghindar dan melangkah pergi? Apakah karena mereka adalah orang-orang yang kejam dan tidak punya hati? Secara hukum teologi Yahudi saat itu, jika seorang imam menyentuh darah atau mayat, dia akan menjadi najis secara ritual selama beberapa hari. Dan jika dia najis, dia akan kehilangan haknya untuk memimpin ibadah dan menyanyikan mazmur di bait Allah. Imam dan orang Lewi ini sedang dihadapkan pada sebuah pilihan eksistensial di pinggir jalan. Menolong seorang manusia yang sedang sekarat namun berisiko menjadi najis, atau mempertahankan kesucian ritual ibadah agar tetap bersih. Dan sejarah mencatat dengan tragis, mereka lebih memilih mempertahankan kesucian ritual daripada melakukan radikalitas kasih. Lalu siapakah yang akhirnya berhenti, turun dari keledainya, memeluk tubuh yang berdarah itu, membalut lukanya? Seorang Samaria, orang yang dalam teologi Yahudi dicap sebagai orang sesat, orang kafir, orang najis, dan dikucilkan dari sejarah keselamatan. Melalui cerita ini, Yesus sebenarnya sedang menampar wajah keagamaan kita dengan sangat keras. Yesus sedang berbisik kepada kita hari ini. Seringkali orang-orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya di dalam gedung gerejamu justru memiliki belas kasihan yang jauh lebih dekat dengan hatiku dibandingkan dengan kalian yang setiap minggu menyanyikan lagu pujian tentang kasih, namun membandingkan wajah saat melihat sesamamu menderita. Kita seringkali menjelma menjadi imam dan orang Lewi modern. Kita sibuk menyusun jadwal liturgi, sibuk merawat kesucian kelompok, sampai-sampai kita menganggap jeritan minta tolong dari mereka yang terluka sebagai sebuah gangguan yang mengotori kenyamanan rohani kita. Kita sampai pada momen krusial, momen di mana kita diajak untuk masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Momen di mana kita mengundang Roh Kudus untuk menguji hati kita. Dalam keningan ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tuhan, apa sebenarnya yang paling membuat saya takut untuk melangkah keluar menjangkau orang? Apakah saya takut kehilangan waktu kenyamanan saya? Apakah saya takut harta saya berkurang? Ataukah saya sebenarnya diam-diam masih menyimpan tembok prasangka, kebencian dan penghakiman terhadap orang-orang di luar sana? Mungkin berbeda iman dan latar belakang dengan saya. Yesus yang kita sembah tidak pernah meminta kita menjadi orang-orang suci yang steril di dalam laboratorium agama. Dia memanggil kita untuk menjadi penyembuh bagi dunia yang sedang terluka. Kita tidak bisa mengikuti Yesus jika kita menolak berjalan di tempat di mana Yesus berada.
Dan Yesus selalu berada di tengah-tengah mereka yang hancur hatinya, mereka yang tersisih, dan mereka yang terpinggirkan. Menjadi radikal menurut Injil berarti berani meruntuhkan tembok-tembok prasangka. Menjadi radikal berarti kita rela melintasi batas sekat agama, suku, kelas sosial demi menyatakan bahwa kasih Allah itu inklusif, tidak terbatas bagi siapapun, apapun, dan statusnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, izinkan saya pada malam ini mengajak kita untuk melihat pada kedalaman batin kita. Kita mengajak semoga Tuhan memberi kita keberanian untuk berlangkah. Berlangkah untuk menyatakan bahwa Tuhan melalui dirimu hadir, menyapa, menjamah, menguatkan, dan meneguhkan. Malam ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa banyak kali kita terlalu mapan dalam diri kita. Banyak kali kita terlalu angkuh dan sombong. Banyak kali kekudusan kita hanyalah sebuah praktek agama semata, bukan menjadi bagian hidup dan kehidupan kita. Yesus berlutut di debu lantai, memegang kaki para muridnya yang kotor, bau, penuh keringat, setelah berjalan seharian. Sang Guru Agung, pemilik semesta yang lembut, membasuh kaki mereka dan menyekanya dengan kain. Malam ini Tuhan berlutut di hadapan. Dia ingin membawamu kembali. Dia ingin membuka hatimu. Dia ingin menghancurkan tembok-tembok yang memisahkan. Dia ingin Anda tahu bahwa pada saat dia mengembuskan nafasnya, tembok gelisah terpecah. Sebuah retakan besar terjadi. Tembok yang memisahkan antara imam agung dan para lewi. Tembok yang memisahkan antara imam agung, para lewi, dan laki-laki yang sudah bersunat, serta perempuan-perempuan Yahudi. Tembok yang memisahkan antara laki-laki yang belum bersunat, Yahudi yang belum bersunat, dan mereka-mereka yang dianggap sahabat orang-orang Yahudi. Tembok yang melindungi mereka, tetapi mengusir keluar mereka yang berdosa, mereka yang sakit, mereka yang mengalami masalah dalam hidup keagamaan, tradisi mereka. Tembok itu dilunturkan. Mungkin dalam hidup kebersamaan kita sebagai saudara-saudari, sebagai umat beragama, sebagai satu umat paroki, tanpa kita sadari, kita juga membangun tembok-tembok penyekat. Orang-orang yang berbicara sama, mereka-mereka yang sekelasku, memisahkan mereka-mereka yang bukan kelasku, mereka yang sesukuku, memisahkan mereka yang bukan sukuku, mereka yang kudus, memisahkan mereka yang berdosa, mereka yang rajin ke gereja, memisahkan mereka yang tidak rajin ke gereja.
malam ini kita minta Tuhan meruntuhkan tembok itu, mengangkat kecurigaan dalam hati kita. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati pikiran kami. Engkau tahu, kadang kami mencoba, tapi sering kami disakiti dan kecewa. Sering kami merasa ditolak, sehingga membuat kami merasa lebih mapan dalam diri kami, sehingga membuat kami tidak mau peduli dengan siapapun. Malam ini kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan embun kasih cinta. Ya Ramana Hanna, Ya Ramana Sikara Ramana Hanna Inna, Ya Ramana Hunna, Ya Ramana Se. Ana tukunana Ya Ramana Hanna, Ya Ramana Se. Ya Ramana Hunna, Inna Ya Ramana Sikara Ramana Hunna, Inna Ya Ramana. Ya Ramana Sikara Ramana Hunna, Inna Ya Ramana Se. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan embun kasih cinta-Mu. Jamalah masing-masing kami, bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih setia-Mu. Ya Ramana Hanna, Inna Ya Ramana Se. Hancurkan semua tembok-tembok rasa aman kami yang semu ini, agar kami boleh berdiri dalam ketelanjangan kami di hadapan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Bangkitkanlah semangat kami, nyalakanlah api cinta-Mu yang sudah pudar dan mulai padam ini. Ya Ramana Hunna, Ya Ramana Se. Pandanglah umat-Mu yang pada malam ini berkumpul. Jamalah masing-masing mereka dengan kuat kuasa. Tidak gampang Tuhan menjadi minoritas di tempat ini. Tidak gampang Tuhan untuk bekerja hanya dalam lingkungan gereja ini. Kadang mereka juga ingin supaya boleh merayakan Ekaristi di rumah mereka, di dalam lingkungan mereka. Tapi itu tidak mungkin Tuhan. Maka hari ini bawalah mereka-mereka yang jauh, mereka-mereka yang tidak bisa datang ke gereja dalam perayaan Ekaristi kami, mereka yang sakit, mereka yang mungkin punya kekecewaan dan sakit hati karena pelayanan kami. Bawalah mereka kembali Tuhan ke pangkuan gereja. Umat-Mu di tempat ini seperti anak ayam kehilangan induk.
Bapa, mereka yang bisa menjadi Bapa untuk menuntun gereja ini, telah Engkau panggil menghadap hadirat. 5 tahun sudah mereka menantikan kehadiran seorang Bapa. Bapa yang menuntun para pastor, menuntun paroki-paroki, bisa mewakili umat Katolik di negara ini. Maka kami mohon Tuhan, jangan Kau biarkan penantian itu terlalu lama. Utuslah seseorang untuk bisa menjadi uskup di tempat ini. Jagalah para pastor-pastor kami. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Dan panggillah banyak orang muda kami untuk mau menjawab panggilan-Mu, supaya ada kesinambungan di dalam pelayanan gereja ini. Untuk sementara, teguhkanlah umat-umat-Mu ini yang telah Engkau urapi dan serai tugas tanggung jawab di dalam tugas penggembalaan mereka, di dalam karya-karya pastoral yang dipercayakan kepada mereka. Supaya mereka tidak jemu-jemu, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap teguh, supaya mereka tetap membiarkan Roh-Mu menuntun mereka, sehingga nama-Mu semakin dikenal, dimuliakan. Maria, Ibu Bunda Gereja, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan. Dekaplah mereka dengan selimut mantel keibuan, untuk menenangkan mereka, untuk mendamaikan mereka, dan untuk menguatkan mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dicurahkan ke atas kita sekalian, ke atas semua anggota keluarga-Mu dimanapun mereka berada, dan ke atas masa depan-Mu dan masa depan gereja ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.